Oh ya. Alhamdulillah. Ini soalan agak rumit mengenai akidah dan firqah, ya, mengenai sekte-sekte di dalam perkara akidah. Beliau bertanya mengenai perbedaan Asy'ariyah mutaqaddimin dan Asy'ariyah mutaakhirin. Jadi Asy'ariyah itu sebutan untuk orang-orang yang berafiliasi, artinya menisbatkan dirinya atau dinisbatkan kepada Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari rahimahullah, salah satu tokoh yang mendalami kajian akidah, tetapi hidup selama 40 tahun di lingkungan Mu'tazilah, kemudian menyatakan diri bertobat, ingin mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingin mengikuti Ahlus Sunnah wa Ashabul Hadis, ya. Beliau kemudian belajar dengan Zakaria As-Saji, lalu belajar lagi dengan para ulama Hanabilah di Baghdad, lalu menyatakan diri ingin mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terlepas apakah sudah sesuai secara 100% ataukah masih banyak benda-benda yang kurang, tapi beliau punya semangat dan keinginan untuk menjadi Ahlus Sunnah, untuk ikut dengan imamnya Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian beliau punya banyak murid, ya, seperti Ibnu Mujahid At-Ta'i, seperti Ibnu Mahdi At-Tabari, seperti Ibnu Khafif, ya, dan beberapa murid yang lain. Lalu murid-murid ini punya murid-murid lagi, antara lain yang terkenal adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ahli usul fikih di madhab Maliki. Lalu kemudian di antara murid dari murid-muridnya adalah Abu Bakar Ibnu Furaq, salah seorang tokoh di wilayah timur. Kemudian setelah mereka, sedikit bersamaan dengan mereka ada semisal Imam Al-Muhaddis Imam Al-Baihaqi. Inilah kalangan yang disebut sebagai mutaqaddimin, artinya Asy'ariyah generasi awal, ya. Kemudian setelah itu ada tokoh Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau putra dari Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini tokoh yang kemudian mulai fase baru Asy'ariyah, menulis Al-Irsyad, menulis Asy-Syamil. Di situ mulai ada akidah-akidah yang bercanggah dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, antara lain berupa sifat-sifat Allah, seperti Allah punya wajah, punya dua tangan, punya dua mata, dan itu beliau nisbatkan kepada Ahlul Sunnah wa Ashabul Hadis dalam kitab beliau Maqalat Al-Islamiyin, karena memang waktu itu beliau sudah berguru kepada Zakaria As-Saji, salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah. Beda dengan semasa beliau nulis Al-Luma', ya, walaupun masih proses, hal-hal semacam ini mulai diragukan atau dinafikan oleh Al-Juwaini. Beliau takwilkan ayat-ayat itu sehingga tidak menunjukkan sifat Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat ini tidak ditetapkan, sehingga ayat yang menunjukkan sifat-sifat itu kemudian ditakwil. Lalu di akhir hayatnya Al-Juwaini menulis Risalah An-Nidhamiyah, Risalah An-Nidhamiyah, mengatakan bahwa takwil yang sudah beliau ucapkan di Al-Irsyad dan Asy-Syamil itu laisa biwajib wala jaiz, tidak wajib sekaligus tidak harus, tidak boleh. Artinya takwil ini dilarang, tapi kemudian beliau mengatakan kita melakukan tafwid, dipasrahkan maknanya kepada Allah. Artinya tidak pula ditetapkan bahwa ayat itu menunjukkan sifat-sifat Allah tersebut. Ini mulai Asy'ariyah setelah mutaqaddimin fase awal. Al-Juwaini punya banyak murid, antara lain Abu Hamid Al-Ghazali, antara lain Abul Qasim Al-Ansari, ya, Al-Maziri. Kemudian murid-murid ini juga punya murid-murid yang lain. Rata-rata semua mengikuti konsep baru yang dibuat oleh Al-Juwaini. Afallahu anna wa anhu. Kemudian di masa-masa setelahnya, ya, antara lain misalnya di masa Al-Juwaini tadi, lalu setelah itu masa Al-Ansari, setelah masa Al-Ansari masanya Abdiya, gurunya ayahnya Ar-Razi adalah Abu Abdillah Ar-Razi ini, yang kemudian juga membuat fase baru di kalangan Asy'ariyah.
mulai memasukkan beberapa ajaran yang diterima dari falasifah, dari filsafat. Lalu kemudian punya kaidah yang semakin melemahkan dalil nakli, mengatakan bahwa dalil nakli termasuklah Al-Quran, bukan hanya hadis-hadis, itu tidak mendatangkan keyakinan. Sebab apa? Ada 10 tahapan yang harus dilalui. Lalu tahap yang ke-10 ini tidak bisa dipastikan, sehingga dalil sam'i, Quran dan sunnah itu, kata beliau, tidak dapat mendatangkan keyakinan. Seandainya pun dianggap mendatangkan keyakinan secara teori saja, tapi secara praktik syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi. Jadi ini fase yang semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah secara dalil. Tapi kemudian beliau di akhir hayat sudah rujuk dari pendirian semacam ini, bahkan mengatakan bahwa saya sudah menelusuri aneka macam metode kalam dan filsafat, tapi metode itu tidak mampu memuaskan dahaga, tidak mampu mengobati sakit, artinya tidak mendatangkan kepuasan secara intelektual. Bahkan mengatakan tidak sama faedahnya dan jauh dari faedah yang didatangkan oleh Al-Quran. Kata beliau apa? Fa innahu, karena Al-Quran itu yusallimul azamata lillahi ta'ala. Karena Al-Quran ini dari awal sampai akhir menyerahkan pengagungan mutlak kepada Allah, dan memang itu yang benar. Orang kalau membandingkan akidah bertahun-tahun, kalau dia sampai kepada kebenaran, ujung-ujungnya adalah menyatakan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Nah, Al-Quran langsung tiba di akhir. Al-Quran tidak menyuruh kita mencari bukti adanya Allah, karena itu sudah ditanamkan dalam fitrah. Dan fitrah ini menjadi modal dari ilmu yang bermanfaat, akal yang sehat, serta keinginan dan kehendak yang sehat. Ini sudah ada, sehingga tidak perlulah kita mencari bukti adanya Allah. Adanya Allah sudah kita yakini, diyakini oleh setiap akil balik yang fitrahnya masih terjaga. Akalnya pun menunjukkan itu, perasaannya pun mengarahkan ke sana, menunjukkan bahwa dia maha perlu, sehingga di sana pastilah ada zat Allah di atas langit sana, walaupun dia belum tahu nama-namanya, belum tahu rincian sifat-sifatnya, tapi sudah tahu adanya Allah Azza wa Jalla yang kemudian layak untuk dia cintai dan dia agungkan. Nah, Ar-Razi di akhir hayatnya sampai kepada kesimpulan seperti ini. Lalu beliau mengatakan, Iqra' fil itsbat, kalau kita menetapkan sifat Allah, bacalah ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Waqra' fin nafyi, dan bacalah dalam menafikan apa yang tidak layak bagi Allah, ayat apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Cukup dengan apa yang ada di Al-Quran itu. Dulu beliau menyatakan dalil sam'i termasuk Al-Quran tidak meyakinkan. Ada banyak prosedur yang harus dilalui, dan ini sulit atau tidak mungkin diwujudkan. Di akhir hayat beliau mengakui yang paling meyakinkan itu justru Al-Quran. Jadi ini fase Asy'ariyah yang berikutnya. Tadi kalangan mutaqaddimin, mulai dari Abul Hasan al-Asy'ari dan termasuk Al-Qadhi al-Baqillani, beliau Asy'ari yang paling utama. Mereka inilah kalangan fudhalaul Asy'ariyah. Asy'ariyah yang fudhala, yang fadil-fadil. Walaupun banyak akidahnya yang masih belum sesuai dengan Ahlus Sunnah dalam masalah takdir, dalam masalah perbuatan Allah, dan beberapa masalah kecil, tapi mereka sudah menunjukkan semangat besar untuk mengikuti Ahlus Sunnah, khususnya Abu Bakar al-Baqillani dan khususnya lagi Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi kemudian ada kelompok Asy'ariyah baru yang merupakan insiden di dalam sejarah mazhab Asy'ari, mulai dari Al-Juwaini, kemudian nanti fase Ar-Razi yang semakin jauh dari dalil sam'i. Dan ketika jauh dari dalil sam'i, memangnya juga jauh dari dalil akli. Banyak terbukti Ar-Razi melancarkan kritik kepada Al-Juwaini, ya, kaidah-kaidah dan filsafat dan teori-teori yang dikatakan qat'i secara akli ternyata dibantah habis oleh Ar-Razi dan Al-Amidi, dan bantahannya itu tidak bisa dijawab sampai sekarang. Jadi dalam sejarah perbedaan antara Asy'ariyah mutaqaddimin dan yang setelahnya, yang pertama ini punya secara umum, walaupun masing-masing person beda. Ibnu Furaq tidak sama dengan Al-Baqillani, Al-Baqillani tidak sama dengan Al-Asy'ari. Semakin lebih jauh, semakin kuat semangatnya untuk mengikuti Ahlus Sunnah dan Ashabul Hadis. Lalu
di masa ketika Al-Juwaini dan kemudian fase Ar-Razi semakin menjauh dari konsep-konsep yang didirikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam kaitannya dengan dalil sam'i, dalam kaitannya dengan semangat untuk mengikuti para a'immah ashabul hadis. Jadi kalau kita ingin berdakwah kepada Asy'ariyah, kita boleh gunakan Asy'ariyah mutaqaddimin ini. Kita boleh gunakan misalnya akidah Ahlus Sunnah yang dinyatakan sendiri oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah di dalam kitab yang disepakati oleh semua orang, yaitu kitab Maqalatul Islamiyyin. Apalagi kalau dia mengakui kitab Al-Ibanah, dan kitab Ibanah selama ratusan tahun diakui oleh para ulama, termasuk oleh kalangan Asy'ariyah sendiri seperti Ibnu Asakir dan yang lainnya, bahkan disyarah oleh Al-Baqillani dan diakui oleh Imam Al-Baihaqi. Sehingga kita boleh mendekatkan mereka kepada fudhalaul Asy'ariyah. Kalau kemudian sudah mengakui apa yang dinyatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, lebih bisa pula kita dekatkan kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, kepada akidah as-salafus saleh. Dan inilah perbedaannya. Ya, sudah cukup, Ustaz? Ya, itu secara umum seperti itu. Jadi madhab Asy'ari bukan satu madhab. Tidak boleh kita nilai dengan satu nilai. Ini semacam madhab-madhab yang banyak. Tapi kita boleh tunjukkan, kita boleh dekati akidah yang kebetulan keliru dengan akidah yang benar yang diucapkan oleh salah satu tokoh Asy'ariyah. Dan itu perkara yang sangat banyak. Atau kalau dia punya jiwa yang lapang, punya jiwa yang ilmiah, dia tidak lagi taksub, tidak lagi fanatik dengan madhab. Dia tidak akan posisikan ini sebagai madhab yang kita tidak boleh keluar, tapi dia posisikan ini sebagai salah satu madhab yang biasa saja dibanding madhab-madhab yang lain. Lalu dia punya semangat mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti a'immatul mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya. Maka dengan mudah pula kita bisa tunjukkan masih banyak warisan akidah dari generasi as-salaf as-salih dan a'immah mutaqaddimin yang disepakati oleh umat sepanjang sejarah sebagai tokoh-tokoh yang mulia. Kita bisa suruh dia untuk langsung mengikuti mereka, lalu justru menjadikan itu sebagai penimbang, alat ukur, tolok ukur untuk akidah-akidah yang muncul belakangan. Wallahu a'lam.